Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru syiyam syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadiran Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, infak kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat religi yang berbahagia, kita masuk bulan Ramadan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, salah satu interaksi di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Maka interaksi yang pertama yang harus muncul ketika kita baca Quran, inilah petunjuk hidup kita. Kita berdomani, kita taati, kita jadikan ini penuh hikmah dalam hidup kita. Dan kedua, bayyinati minal huda, adalah penjelas bagi petunjuk itu. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini imam dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah munculnya sifat furqan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala melengkapinya dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu adalah menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Al-Quran menjadi obat bagi orang-orang yang beriman? Karena dalam Al-Quran inilah kita dapat pencerahan. Andaikan kita kecewa dengan sesuatu, maka Al-Quran menjawabnya. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau mendapatkan musibah, maka tetapkan di dalam hati bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu juga ketika kita dalam keadaan kesulitan dalam hidup, maka Al-Quran berikan penjelasan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al yusri yusra. Maka sesungguhnya kemudahan itu, kesulitan itu akan berganti dengan kemudahan. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai syifa dalam hidup kita, sebagai obat dalam hati kita. Karena penyakit hati tidak ada obatnya kecuali penerangan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah rahmat, jadikan rahmat. Al-Quran ini menjadi rahmat dalam hidup. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan pimpinan, bagaimana kita berinteraksi dengan sahabat, bahkan saudara-saudara, bahkan tetangga, ada dalam Al-Quran. Begitu juga dalam proses pendidikan di keluarga kita. Al-Quran menjadikan jelas dan gamblang. Maka berinteraksi dengan Al-Quran tentu akan mencerahkan hidup kita. Sedikit yang banyak bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.